tentang HARP. Jadi ada satu program yang saat ini cukup gila dijalankan oleh Zionis Yahudi, yaitu program Reduction of Population, mengurangi populasi manusia. Reduksi itu mengurangi jumlah populasi manusia. Ini berangkat dari keyakinan Yahudi bahwa hanya merekalah yang layak tinggal di muka bumi. Ya, jadi Yahudi ini adalah kelompok yang menganut paham Zionis Yahudi, ya, menganut paham rasisme, bahwa ras mereka lah yang paling unggul. Selain mereka itu adalah subhuman. HARP ini singkatan dari High Frequency Active Aurora Research Project. Itu sebuah alat yang dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kebutuhan si operator daripada alat ini. Dulu HARP ini digunakan oleh Amerika sebagai satu alat untuk menyelamatkan Amerika dari rudal Rusia karena digunakan pada Perang Dunia Kedua. Di mana alat ini berfungsi untuk menciptakan Iron Dome. Iron Dome itu adalah sebuah hologram yang kemudian apabila tersentuh oleh rudal Rusia, itu rudalnya akan meledak. Dan itu ada beberapa lapis gitu. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3. Itu Iron Dome-nya. Nah, namun belakangan seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, HARP ini kemudian menjadi multifungsi. Dia memiliki fungsi apapun. They can create the weather control, bisa mengontrol cuaca, bisa menciptakan cuaca ekstrim di musim yang berlawanan, bisa menciptakan gempa bumi, ya, dan juga bisa menciptakan hologram untuk memanipulasi informasi, bahkan untuk menghipnotis manusia dalam jumlah yang massal. Itu HARP. Dan sekarang tempatnya itu berada di Gakona. Gakona itu Amerika Serikat, tidak jauh dari Alaska. Namun ini menjadi proyek Amerika yang sebetulnya bukan Amerika saja, tapi ini menjadi proyek Illuminati. Ini kejahatan HARP. Apa yang harus kita lakukan para sekalian? Ya, kita melakukan sosialisasi terhadap jahatnya HARP. Ini satu produk HARP. Ada banyak produk yang dilakukan oleh HARP. Produk yang kedua adalah chemtrail. Chemtrail ini singkatan dari chemical trail. Beda dengan contrail. Chemtrail ini adalah satu awan yang kalau para pemboleh lihat di langit itu nggak hilang-hilang. Itu ada terus, itu nggak hilang-hilang. Itu bukan jejak pesawat. Kalau jejak pesawat itu namanya contrail, itu hilang. Ketika pesawatnya masih ada, itu awannya paling hanya sampai 500 atau 1 kilometer lah. Setelah itu hilang. Ya, setelah itu hilang. Bersenyawa dengan udara. Tapi chemtrail itu tidak, karena itu jejak kimia, chemical trail. Isinya itu adalah virus dan senjata-senjata biologis yang bisa membuat penyakit endemik. Maka banyak orang masyarakat mengalami penyakit-penyakit aneh itu karena perbuatannya, karena chemtrail. Nah, di negara di dunia itu mereka sudah protes kepada pemerintahnya. Yang belum protes di mana? Di Indonesia. Karena belum yang memahami, sedikit yang memahami tentang chemtrail. Kami pernah melakukan itu di Hussein Sastranagara, Bandara Hussein. Teman saya saat itu menggunakan menggunakan ID sebagai jurnalis. Pak, saya jurnalis, saya ingin tanya, itu jejak pesawat apa? Dan itu pesawat yang terbang. Rata-rata pesawat ini terbangnya jauh tidak terlihat. Nah, ini adalah senjata yang digunakan oleh Yahudi atas nama PBB untuk mengurangi jumlah populasi manusia. Ini jahat kan? Tapi ini menjadi iman PBB. Nah, apa yang harus kita lakukan para sekalian? Kita melakukan edukasi dan kita menekankan penekanan, penetrasi kepada political will, pada pemerintah kita. Bahwa itu berbahaya untuk masyarakat.